Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Sana Fintech. Gue udah pakai laptop gaming ini sebagai laptop daily gue cuy, alias laptop sehari-hari, yaitu Axio Pongo 760. Dari mulai ngedit video, main game, scripting, bahkan menjadi sebuah alat konsol gitu yang gue hubungkan ke TV 4K 50 inch teman-teman. Dan gimana setelah gue pakai laptop yang satu ini? Apakah selama 3 bulan gue pakai laptop ini ada kendala atau aman-aman aja nih? Nah, video ini juga bakalan ngejawab rasa penasaran kalian soal perkembangan laptop lokal di Indonesia. Oke, kita mulai dari segi harga terlebih dahulu, yang dimana dari harganya sendiri si Axio Pongo 760 ini masih tergolong tinggi di angka 16 jutaan dengan SKU Core i7 generasi ke-12, RTX 3050, SSD 512 dan juga RAM-nya kapasitasnya 16 GB teman-teman. Nah, buat SSD-nya sendiri di sini udah gue tambahkan menggunakan satu slot yang tersedia di laptop ini dengan kapasitas 1 TB ya teman-teman. Ya, gue memanfaatkan slot M.2 PCI Gen 3-nya teman-teman, yang dimana udah tersedia di laptop yang satu ini. Dan pas waktu gue cek SSD yang gue beli ini buat speednya itu dapat di angka 3000 Mbps untuk rate-nya, dan untuk rate-nya itu dapat di angka 1200 Mbps-an aja. Gue dari sini nggak tahu apakah emang ada limitasi atau enggak, karena memang klaim dari SSD yang gue beli itu bisa sampai 5000 Mbps. Nggak tahu ya itu dari total keseluruhan atau memang ada limitasi di laptop ini. Tapi untuk SSD yang bawaannya alias yang 512 GB itu ya teman-teman, di situ bisa sampai 6000 Mbps untuk rate-nya, dan untuk rate-nya bisa sampai 2000 Mbps teman-teman. Kita juga udah mengkomparasi antara SSD pas waktu pertama kali kita review ataupun pas waktu kita udah pakai kurang lebih 3 bulanan. Nah, di sini untuk skornya tidak terlalu beda nih antara score rate dan juga score rate-nya. Bisa kalian lihat aja teman-teman. Oke, terkait performance ini bagian yang paling penting teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin laptop gaming, apalagi kalau misalnya penggunaannya sudah sekitaran 3 bulanan lebih ya teman-teman. Harusnya kalau 3 bulan sih udah cukup ya buat kita benchmark lagi. Kita udah melakukan benchmark lagi di laptop ini menggunakan metode yang sama seperti pas waktu pertama kali review laptop ini teman-teman. Dan gue berharap bisa benar-benar mendapatkan skenario use-nya nih teman-teman. Oke, dari mulai Cinebench R23 nih. Pertama-tama kali review laptop ini tuh dapat skor di kisaran 13 ribuan. Sementara pas suatu kita pakai kurang lebih 3 bulanan, di sini ada penurunan menjadi 11 ribuan aja teman-teman. Selanjutnya di 3D Mark benchmark juga demikian nih. Pas waktu CPU profile ya teman-teman, pertama kali kita review laptop ini, maksimal thread-nya itu bisa dapat di angka 7 ribuan. Sementara pas waktu 3 bulan pemakaian di sini turun menjadi 6 ribuan aja. Tapi untuk skenario lainnya seperti wall life test, virus tag, time space, solar bay dan lain-lain, di sini perbedaan itu tipis banget ya teman-teman. Bahkan di 3D Mark benchmark stress test, stability-nya tuh malah condong lebih stabil pas waktu kita pakai 3 bulanan. Yang dimana dapat di angka 92%-an pas waktu udah dipakai 3 bulan. Pas waktu awal beli tuh gue masih inget dapat di angka 91%-an aja. Terkait rendering di sini juga ada peningkatan teman-teman. Malah gue ngerasa lebih cepet nih render di laptop ini pas waktu udah pemakaian 3 bulan. Soalnya terbukti pas waktu gue benchmark lagi selama pakai 3 bulan dengan video yang sama dan durasinya pun juga sama, di sini mendapatkan waktu yang lebih cepat. Contohnya di aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2024, yang dimana kita render video Full HD Plus 10 menitan. Pertama kali beli itu kurang lebih 4 menit 45 detik, tapi pas waktu udah dipakai 3 bulanan di sini jadi lebih cepat di angka 4 menit 16 detik aja. Terus juga untuk Blender di sini memang agak sedikit lama ya teman-teman perbedaannya, yang dimana bedanya cuma sekitaran 10 detikan aja untuk CPU, dan untuk GPU kurang lebih sekitaran bedanya 3 detik, agak sedikit lama. Ya memang untuk Blender agak sedikit lama pas waktu udah pemakaian 3 bulan. Dari angka benchmark kalau gue lihat di sini belum ada perbedaan yang cukup signifikan nih pas waktu kita pakai kurang lebih 3 bulanan. Lalu gimana untuk ngegame-nya bang? Apakah ngegame di laptop ini masih aman? Kita mulai dari game Valorant nih dengan settingan highest 1080p. FPS rate-nya dapat di angka 250-an, dan untuk minimum FPS itu dapat di angka 120-an. Kalau misalkan lagi drop, maksimal FPS itu bisa nyentuh di angka kurang lebih 376 FPS. Dan kalau kalian lihat secara tabel grafik di sini masih aman jaya, walaupun memang di pertengahan game agak sedikit drop FPS ya teman-teman. Cuman menurut gua masih so far so good lah. Terus juga the final settingannya adalah dynamic epic ya teman-teman, dengan resolusi 1080p. Di SSL quality-nya kita atur ke quality. Lalu untuk average FPS-nya dapat di angka 115 FPS, dengan minimum FPS-nya dapat di angka 69. Lalu untuk maksimal FPS-nya laptop itu menyentuh sampai 155, tapi itu terkadang-kadang aja teman-teman. Nah, kalau kalian lihat secara frame rate juga cukup lumayan landai nih, walaupun memang di akhir-akhir tes kalau misalnya temperatur laptop udah agak sedikit mulai panas, ada sedikit frame drop FPS. Cuma menurut gua masih so far so good lagi-lagi buat main game The Finals. Lanjut buat main game GTA 5, settingannya adalah very high dengan resolusi 1080p. Dan hasilnya untuk rata-rata FPS dapat di angka 73, dan untuk minimumnya itu bisa nyentuh ngedrop sampai 47 derajat FPS. Tapi maksimum FPS-nya laptop ini tuh bisa nyentuh sampai 45-an FPS teman-teman. Terus juga RDR2 nih teman-teman, kita tes juga untuk settingannya adalah Ultra 1080p.
tree. Di SSL tree-nya kita aktifkan dengan menggunakan quality nih. Nah buat FPS rata-rata itu bisa nyentuh di angka 61. Kadang-kadang ada ngedrop walaupun stuttering dikit ya, sampai di angka 19 FPS. Tapi laptop ini masih bisa menjalankan RDR dengan cukup baik karena buat maksimal FPS itu bisa sampai 118 FPS. Ya menurut gua masih oke banget lah ya buat main RDR 2 di laptop ini. Terus juga gue iseng-iseng buat ubah di SSL tree-nya ke mode performance. Alhasil buat FPS rata-rata dapat di angka 64. Minimum FPS-nya agak sedikit meningkat di angka 19 dan buat maksimum FPS-nya dapat di angka 114 FPS. Ada penaikan sedikit ya teman-teman buat main game RDR 2 ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya Axio 760 ini selama kita pakai kurang lebih 3 bulan masih aman banget bre. Data benchmark juga menunjukkan kalau misalnya laptop ini masih aman banget dan perbedaannya itu tidak terlalu jauh dengan pas waktu pertama kali kita review laptop ini teman-teman. Pas waktu 3 bulan masih aman banget, datanya juga masih minor-minor aja nih perbedaannya. Nah terkait baterai gue pengen sedikit ngeser aja, soalnya untuk masalah baterai gue masih bisa mendapatkan durasi yang cukup lumayan oke, yaitu di angka kurang lebih 3,5 jam ya, alias 3 jam lebih. Mungkin gue bisa genapin 4 jam lah laptop ini bisa bertahan kalau misalkan menggunakan wifi only dan diatur brightness diatur 50%. Itu masih kita bisa pakai kurang lebih 4 jaman. Dan juga kalian harus menyediakan adapter charger buat bawa-bawa laptop ini. Oke, sekarang kita beralih ke bagian quality nih. Ini bagian yang paling menonjol kalau misalkan kita pakai sebuah barang dengan waktu yang cukup lama. Selama gue pakai laptop ini, alhamdulillahnya tidak ada cacat fisik ya teman-teman. Soalnya gue pakai laptop ini hanya untuk di rumah aja. Dan gue jadikan laptop ini layaknya sebagai desktop ataupun PC ya teman-teman. Jarang banget gue bawa laptop ini kemana-mana. Paling saran gue kalau misalkan kalian orangnya yang suka banget bawa laptop perpergian, contohnya laptop ini ya, saran gue kalian harus ekstra hati-hati buat ngejaga bagian permukaan atasnya ini. Karena bagian permukaan atasnya ini gampang banget lecet, apalagi ini warna silver teman-teman. Cuman selebihnya untuk build quality yang gue rasakan sih Axio Pongo 760 udah sangat-sangat solid. Dan yang gue suka pas waktu gue upgrade SSD di laptop ini, ngebongkarnya itu nggak pakai ribet karena simple banget dan juga nggak memakan waktu yang begitu lama. Sekarang kita beralih ke bagian layar. Sebenarnya untuk layar sendiri gue nggak ada data benchmark yang gimana-gimana karena pengujian layar biasanya untuk laptop gue hanya sekedar experience aja, experience pribadi lebih tepatnya. Cuman gue masih tetap nyaman kok untuk color grade ataupun menggunakan editing warna-warna di laptop ini. Dan gue juga sebenarnya jarang banget menggunakan layar laptop ini teman-teman, karena biasanya gue menggunakan layar monitor extended. Di sini yang gue suka untuk layarnya juga gak gampang mantulin cahaya, karena permukaan layar dari laptop itu punya tekstur matte jadi gak gampang mantul gitu. Nah di lain sisi gue juga sering banget nih colokin laptop ini ke TV 4K 50 inch yang dimana buat main game eFootball dan juga buat main game Watch Dogs nih. Jadi gue mengubah laptop ini layaknya sebagai konsol gitu dan berjalan di resolusi 4K dan itu lancar banget. Tinggal pakein stick udah jadilah seperti layaknya konsol ya teman-teman. Jadi secara kesimpulan gue udah pakai Axio Pongo 760 ini kurang lebih 3 bulanan lebih ya teman-teman, masih berasa aman gitu. Ya mungkin ini karena rentan waktunya yang masih berasa pendek buat seukuran laptop gaming. Tapi gue bakal tetap review laptop ini ke depannya nanti. Misalkan udah pemakaian 9 bulan ataupun pemakaian setahun kita genapin. Tapi yang jelas pas waktu gue pakai, experience yang dikasih masih berasa sama pas waktu pertama kali beli laptop ini. Seperti dari performance-nya yang cenderung masih stabil, terus juga untuk layarnya juga nggak ada isu sama sekali, bodinya pun juga masih solid dan aman, keyboardnya juga masih berasa tactile nih. Nah kalau misalnya kalian tertarik juga sama laptopnya satu ini, boleh aja langsung klik linknya ada di deskripsi, itu langsung menuju ke produknya teman-teman, bisa langsung kalian check out aja. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian berpendapat atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar tentang laptop Axio Pongo 760 ini. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat, boleh juga kok DM di Instagram kita di @srmtechno. Pengen join ke komunitas kita di Telegram buat diskus juga boleh kok. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, itu udah sama linknya. Intinya semuanya di deskripsi lah ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.